Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, karunia-karunia-Nya selalu terasa di dalam hati kita, selalu terasa di dalam detik-detik kehidupan kita, selalu terasa di dalam semua hal yang ada di sekeliling kita. Semoga kita termasuk di dalam hamba-hambanya yang mengerti makna nikmat tersebut, faham dengan nikmat tersebut, dan mensyukurinya dengan cara yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di dalam pencerahan, kita berada di dalam perenungan, kita berada di dalam penghayatan tentang kisah-kisah orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah SAW dengan beraneka macam cara. Dengan beraneka macam cara mereka dalam berislam, dengan beraneka macam cara mereka di dalam meraih hidayah, mendapatkan hidayah, merengkuh hidayah. Ada yang cepat sekali seperti Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidah Khadijah. Ada yang butuh perenungan lama sekali seperti seorang paman Nabi, yaitu Sayyidina Abbas, yang di akhir atau istilahnya di masa-masa terakhirnya Nabi baru beliau memberanikan diri untuk mengikrarkan keislamannya, meskipun sebelum-sebelumnya hatinya selalu terpaut dengan Nabi, hatinya selalu kasih dengan Nabi, hatinya selalu mempercayai apapun yang dipercaya oleh Rasulullah SAW, tapi lisannya masih enggan untuk mengucapkannya, langkahnya masih belum diberi karena memang Allah Subhanahu wa taala ingin mencatatkan sejarah-sejarah lain di dalam setiap kehidupan yang dihidupi oleh setiap manusia. Semua orang punya ceritanya sendiri, semua orang punya kisahnya sendiri, semua orang punya sejarahnya sendiri. Maka kita, selagi kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, selama roh ini masih berada di dalam jasad kita, kita sedang menuliskan sejarah kita masing-masing. Kita sedang menuliskan jalan hidup kita masing-masing. Maka lakukan yang terbaik, pilih yang terbaik, dengan cara yang terbaik kita akan mendapatkan sejarah yang indah. Dan sejarah yang indah ini akan selalu dikenang, sejarah yang indah ini akan selalu diperdengarkan, sejarah yang indah yang akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang buruk-buruk pasti terhempas, yang buruk-buruk pasti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di dalam kisah Sayyidina Abbas, paman Nabi, sahabatnya Nabi, saudara yang umurnya tidak terpaut jauh dengan Rasulullah SAW. Makanya ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Sayyidina Abbas, man akbar, siapa yang lebih tua, istilahnya, siapa yang lebih tua, siapa yang lebih dulu lahir, engkau atau Rasulullah SAW setelah Islamnya, setelah beliau berislam? Maka Sayyidina Abbas dengan tawaduknya, dengan kebesaran hatinya mengatakan, huwa akbar minni, dia lebih tua, istilahnya dia lebih besar daripada aku, walakin wulidtu qablahu bisanatain, tapi aku lahir sebelum dia dengan jarak 2 tahun. Maksudnya Rasulullah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Rasulullah lebih mulia dibandingkan saya, lebih diagungkan, lebih di dalam segala halnya, tapi saya lahir 2 tahun terlebih dahulu dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Hanya berjarak 2 tahun antara Nabi dengan Sayyidina Abbas. Seperti yang kemarin kita ceritakan, beliau dan istrinya setelah perang Badar, di mana beliau ditawan dan akhirnya ditebus oleh istrinya. Setelah itu di perang Uhud beliau memilih atau berkeputusan untuk tidak mengikuti perang tersebut, bahkan mengirimkan kabar-kabar kepada Rasulullah SAW tentang jumlah pasukan, tentang seperti apa strateginya dan lain-lain. Ini Sayyidina Abbas memberikan bocoran-bocoran yang seperti
seperti itu kepada Rasulullah SAW baru di sekitar tahun ke-8 Hijriah. Jadi setelah hijrahnya Nabi di tahun yang ke-8, setelah sebelumnya di tahun ke-6 itu ada sebuah perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah SAW yang terkenal dengan Bai'atul Tahta Syajarah, perjanjian di bawah pohon yang terjadi di daerah Hudaybiyah, daerah sekitaran Mekah, di mana Rasulullah SAW keluar bersama orang-orang Madinah yang lainnya beserta orang Muhajir dan juga Ansor mutahallilin. Mereka sudah dalam keadaan ihram, mereka dalam keadaan ingin berangkat menuju Mekah ini untuk berangkat umroh, untuk berangkat berhaji, tapi dicegah oleh orang-orang kafir Quraisy, tidak diperkenankan untuk haji tapi diperbolehkannya tahun depan. Maka terjadi perjanjian pada waktu itu, ya, terjadi perjanjian, istilahnya akhirnya terjadi perjanjian yang secara kasat mata itu sangat tidak adil, untuk umat muslim. Jadi untuk umatnya Rasulullah SAW ada perjanjian di mana selama 10 tahun tidak boleh ada peperangan. Selama 10 tahun dua-duanya sama-sama melakukan gencatan senjata, istilahnya seperti itu. Jadi orang Mekah nggak boleh menyerang Madinah, Madinah juga tidak diperkenankan untuk menyerang Mekah. Setelah itu kalau ada orang muslim yang datang, orang muslim Madinah yang datang kembali ke Mekah harus diterima. Istilahnya orang yang mau murtad harus boleh. Sedangkan orang yang dari Mekah menuju ke Madinah untuk mengikrarkan keislamannya harus ditolak. Jadi perjanjian yang berat sebelah, perjanjian yang seakan-akan itu tidak adil. Tapi salah satu di antaranya adalah kedamaian selama 10 tahun yang akan didapat. Itu yang membuat Nabi menyetujui tentang perjanjian tersebut. Walaupun para sahabat banyak yang sanksi. Bahkan dikatakan ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat waktu itu untuk tahallul karena mereka mau berangkat haji. Bayangkan kalau misalkan kita mau berangkat haji, sudah nyampe ke Riyadh misalkan, atau sudah nyampe di bandara Arab Saudi, setelah itu ditolak, disuruh pulang. Ini kan sakitnya luar biasa. Para sahabat ketika Rasulullah mengatakan ayo tahallul semuanya, ayo sembelih hewan kurban kalian semuanya, ayo cukur rambut kalian, gak ada yang dengar. Istilahnya nggak ada yang nurut sama perkataannya Rasulullah SAW karena kecewa, saking kecewanya mereka. Sudah semangat mau berangkat haji, dicegah sama orang-orang kafir Quraisy, akhirnya mereka istilahnya harus batal, umrahnya itu harus batal, baru diqodho. Makanya tahun berikutnya, tahun ke-7 itu ada yang namanya umratul qodho. Jadi kejadian Rasulullah berangkat haji umrah, tapi umrahnya ini mengqodho haji umrah mereka yang sebenarnya sudah mereka niatkan di tahun sebelumnya. Akhirnya tahallul, maka Rasulullah masuk ke kemah dalam keadaan sedih. Di situ ada istrinya yaitu Sayyidah Ummu Salamah, mengatakan Rasulullah curhat sama Sayyidah Ummu Salamah, ini orang-orang nggak nurut sama aku, orang-orang nggak mau tak suruh nyembelih kurban, nggak mau tak suruh nyukur rambutnya, nggak mau untuk tahallul sebagai tanda mereka menghalalkan kembali keadaan mereka. Karena kalau masih ihram kan segala-galanya haram, pakai wangi-wangian haram, pakai baju yang pakai ada jahitannya haram dan lain-lain istilahnya. Maka Sayyidah Ummu Salamah waktu itu mengatakan, ya Rasul, jangan engkau perintahkan mereka tapi contohkan kepada mereka. Keluarlah, sembelih hewan sembelihanmu, cukur rambutmu, maka para sahabat akan mengikutimu. Benar, akhirnya Rasulullah keluar, nyembelih hewan kurbannya, setelah itu nyukur rambutnya, baru berbondong-bondong para sahabat itu cukur-cukuran satu sama lain dan nyembelih hewan kurbannya bersama-sama. Ini perjanjian yang berat sebelah semacam ini, tapi disetujui oleh Rasulullah SAW karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu perjanjian terbesarnya adalah selama 10 tahun terjadi gencatan senjata. Orang Mekah, orang muslim istilahnya dilarang menyerang orang kafir juga dilarang menyerang orang muslim. Dan di antara kedua belah pihak ini ada sekutu, dua-duanya punya sekutu. Jadi ketika perjanjian itu terjadi, Bani Ka'ab mengatakan saya masuk di dalam sekutunya Rasulullah SAW. Kami, jadi ada satu kabilah yang mengatakan saya masuk bersama golongannya orang-orang Madinah. Walaupun mereka belum Islam, tapi kami adalah sekutu orang-orang Madinah. Sedangkan Bani Khuza'ah, kami adalah sekutu orang-orang Mekah. Ya, kami adalah sekutu orang-orang Mekah. Itu terjadi di tahun ke-6. Tapi ternyata baru berjalan 2 tahun, ya. Jadi baru berjalan 2 tahun, ini orang-orang dari Bani Khuza'ah
Orang-orang dari Bani Khuza'ah ada yang punya permusuhan dengan Bani Ka'ab. Akhirnya beberapa di antara mereka menyusup ke daerahnya sekutunya Rasulullah SAW dan membunuh sekitar 20 orang dari daerah tersebut. Nah, jadi istilahnya mereka yang melanggar perjanjian. Jadi sekutunya orang Mekah yang melanggar perjanjian tersebut. Akhirnya istilahnya perjanjian damai yang diopeni sama Rasulullah, istilahnya mereka, bahkan Rasulullah ini ada beberapa di antara orang-orang Mekah yang ingin berislam, ada sampai terkumpul 70 orang pada waktu itu. Mereka datang ke Madinah minta tolong sama Rasulullah untuk diizinkan tinggal di Madinah. Mereka ingin berislam, mereka ingin masuk Islam, mereka ingin melakukan menjadi pasukannya Rasulullah. Semuanya ditolak sama Nabi. Akhirnya mereka mau pulang ke Mekah, mereka enggak mau. Masuk Madinah mereka juga tidak mau. Akhirnya mereka memilih untuk menjadi perompak di antara Mekah dan Madinah. Akhirnya jadi sampai nanti ada rombongan dagang dari Mekah keluar untuk berdagang, dijarah barang dagangannya, keluar lagi dijarah. Jadi terkumpul sampai 70 orang. Ini orang-orang ini sebenarnya istilahnya kalau orang sekarang demo. Saya mau Islam kok nggak boleh. Saya mau jadi umatnya Nabi Muhammad kok nggak boleh. Saya mau balik ke dalam kekafiran nggak mau. Masuk Islam dilarang. Akhirnya mereka memilih untuk menjadi seperti itu. Dan akhirnya karena banyaknya hal yang buruk terjadi pada waktu itu, banyaknya hartanya orang Mekah yang dijarah, dibunuh dan lain sebagainya. Akhirnya orang-orang Mekah sendiri yang datang menghadap kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, sudah terima aja mereka 70 orang ini, terima aja untuk menjadi untuk tinggal di negeri Madinah. Istilahnya Rasulullah menjaga perjanjian tersebut. Rasulullah tetap setia dengan perjanjian itu, enggan untuk melanggarnya dan anti untuk melanggarnya. Tapi ternyata orang kafir sendiri yang tidak mampu untuk menunaikan perjanjian tersebut. Mereka yang melecehkan perjanjian itu, mereka yang melanggar perjanjian itu, akhirnya perang pun tidak terelakkan. Istilahnya dari kesempatan, berarti istilahnya karena perjanjiannya sudah terhapus, perjanjiannya sudah dilanggar oleh orang-orang kafir sendiri, maka Rasulullah SAW langsung bangkit dan mengatakan, ayo kita bersiap-siap untuk menyerang Mekah. Kita berangkat bersiap-siap untuk menyerang negeri Mekah. Pada waktu itu datang beberapa utusan dari orang-orang kafir Quraisy, di antaranya adalah Abu Sufyan bin Harb. Ya, Abu Sufyan bin Harb ini pemimpinnya perang Badar, pemimpinnya perang Uhud, pemimpinnya perang Khandaq. Ini istilahnya dedengkot utamanya. Orang Mekah ini datang langsung kepada Rasulullah SAW dan minta izin, minta istilahnya untuk memperpanjang perjanjian, untuk memperbaharui lagi perjanjian itu. Perjanjian yang mereka langgar sendiri pengen dipanjangin lagi, pengen diperbaharui lagi. Maka Rasulullah sudah nutup pintu. Istilahnya enggak ada kata maaf, enggak ada kata untuk kembali lagi. Perjanjian yang seperti itu tidak akan aku dan Abu Sufyan ini karena dia orang Mekah, otomatis kenal dengan Sayyidina Ali, kenal dengan Sayyidina Umar, kenal dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia ngetuk pintu setiap kali ketemu dengan Sayyidina Ali. Nanya, ya Ali, isfa'li ila Rasulillah, istilahnya tolong aku untuk minta tolong kepada Muhammad. Katanya Sayyidina Ali, nggak ada. Rasulullah sudah nutup pintu, saya juga akan nutup pintu. Sayyidina Abu Bakar juga seperti itu. Sayyidina Umar apalagi. Sayyidina Umar ketika begitu ngelihat Abu Sufyan, atini ra'sak, sini kasih ke aku kepalamu, istilahnya sini aku kasih aku kepalamu. Jadi nggak ada yang mau, bahkan putrinya sendiri, karena Abu Sufyan ini putrinya adalah istri Nabi, Sayyidah Maimunah. Jadi Sayyidah Maimunah ini adalah istri Rasulullah SAW. Ketika Abu Sufyan berkunjung kepada putrinya sendiri, dibukakan pintu oleh putrinya, tapi nggak boleh duduk. Istilahnya, kamu nggak apa-apa masuk ke rumahku, tapi kamu dilarang duduk. Ini adalah tempat yang biasa diduduki oleh Rasulullah SAW, dan kamu adalah seorang kafir, kamu adalah orang yang nggak beriman, kamu adalah orang yang dilarang duduk di rumah saya. Silahkan pergi, walaupun itu ayahnya sendiri. Jadi istilahnya Abu Sufyan pun akhirnya pulang kembali ke Mekah dalam keadaan hampa, dalam keadaan nggak dapat hasil apa-apa, nggak ada suluh, istilahnya tidak ada perpanjangan perjanjian damai itu tadi.
tidak terjadi, akhirnya dia memilih untuk kembali pulang. Ketika Abu Sufyan sudah pulang dan orang-orang yang menjadi istilahnya orang kafir Quraisy yang waktu itu minta izin sama Nabi sudah pulang semuanya, Rasulullah langsung nyusun strategi, nyusun pasukan, nyusun bersiap-siap untuk berangkat menuju ke negeri Mekah, dan yang kita kenal dengan yang namanya Fathu Makkah. Jadi pembebasan negeri Makkah. Dan dikatakan waktu itu salah satu doa yang diulang-ulang oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma khud ala absari Quraisy fala yarawni illa baghtah. Ya Allah, tutupilah pasukanku dari mata-matanya orang-orang kafir Quraisy, jangan sampai mereka menemukan kami kecuali baghtah, kecuali dalam keadaan istilahnya baghtah itu surprise, istilahnya ketika kami sudah dekat baru perlihatkan kami kepada mereka. Jadi istilahnya, dan Rasulullah nyusun berpesan kepada semua orang Madinah, semua yang jadi pasukannya Nabi, jangan sampai berita ini bocor. Jangan sampai kabar berangkatnya Nabi untuk menyerang ke negeri Makkah ini sampai terdengar ke telinga-telinganya orang-orang kafir Quraisy. Itu yang diulang-ulang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya berangkat Nabi. Nah, berangkat Nabi bersama dengan 10.000 pasukan. Jadi itu istilahnya pasukan terbanyak yang pernah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terkumpul sampai 10.000 orang berangkat bersama-sama dari Madinah menuju Mekah, dan kabarnya tidak terdengar sama sekali oleh orang-orang Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi keluarlah Nabi bersama dengan 10.000 orang pasukannya tanpa terdengar, tanpa terendus sama sekali. Jadi orang-orang Mekah ini benar-benar seperti terbutakan atau tidak sadar sama sekali bahwasanya pasukan yang sebegitu banyaknya dengan persiapan yang begitu matangnya, dengan kekuatan yang sudah luar biasa pada waktu itu dipunya oleh Rasulullah SAW, mendekat selangkah demi selangkah menuju ke negeri Mekah. Dan ternyata pada saat itu Sayyidina Abbas dan juga istrinya, ketika Rasulullah SAW sudah mendekati Mekah, sekitar 5 mil dari negeri Mekah waktu itu, jadi jarak yang tidak jauh dari Rasulullah SAW. Pada waktu itu Sayyidina Abbas dan Ummul Fadl keluar dari Mekah dengan harapan berhijrah ke negeri Madinah. Jadi beliau berdua ini keluar dari Mekah dengan keinginan untuk bersyahadat. Jadi Sayyidina Abbasnya akan segera mengikrarkan syahadatnya di hadapan Rasulullah SAW dan berkeinginan untuk tinggal di negeri Madinah. Sampai akhirnya mereka berdua ini bertemu di sekitar daerah Juhfah. Jadi ketika Rasulullah nyampe di negeri Juhfah, di daerah Juhfah, waktu itu bertemu dengan Sayyidina Abbas dan keluarganya, istri dan juga putra-putranya. Akhirnya ketika Rasulullah ketemu dengan Sayyidina Abbas, Rasulullah mengatakan, ila aina ya am, mau kemana wahai paman, mau kemana? Maka Sayyidina Abbas mengatakan, uridu an asyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammad wa annaka Rasulullah wa an uhajiru ma'ak. Aku akan bersaksi di depanmu wahai Muhammad bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, dan saya akan berhijrah ke negeri Madinah. Maka waktu itu Rasulullah SAW dengan air mata yang bercucuran mengatakan, ya am, hakadha ya am, seperti inilah wahai paman, insyaallahu ya am, an akuna ana khataman nabiyyin wa takuna anta akhir wa anta khatamul muhajirin. Ya wahai paman, seperti inilah ketika Allah Ta'ala berkehendak, ketika Allah Ta'ala membuat skenario, sepertinya Allah Ta'ala memang menginginkan saya menjadi penutup dari para nabi, dan Allah Ta'ala menginginkan engkau yang menjadi penutup dari orang-orang yang berhijrah. Jadi orang muhajir terakhir, orang penghijrah terakhir yang pindah dari negeri Makkah menuju ke Madinah adalah Sayyidina Abbas. Setelah itu Rasulullah menutup pintu hijrah. Karena setelah Fathu Makkah itu sekitar 2 jam setelah kedatangan Sayyidina Abbas, Rasulullah mengatakan, la hijrata ba'dal yaum wa innama jihadun wa niyah. Gak ada lagi hijrah setelah ini.
Istilahnya ketika seseorang berislam, ketika mereka sudah mengikrarkan Islamnya, kalau misalkan mereka orang Mekah dipersilahkan untuk tinggal di negeri Mekah. Ketika mereka Islamnya di daerah misalkan daerah Riyadh, silahkan berislam di negeri Riyadh. Misalkan mereka di Taif, silahkan berislam di negeri Taif. Dimanapun mereka berada, ketika mereka berislam sudah nggak ada lagi keperluan untuk langsung hijrah di tempatnya Nabi dan tinggal bersama dengan Rasulullah SAW, nggak ada. Bahkan Rasulullah tidak mengizinkan la hijrata ba'dal yaum. Makanya orang-orang setelah Fathu Makkah, orang-orang Mekah, misalnya orang-orang yang tinggal di negeri Mekah yang berislam di hari Fathu Makkah tersebut, semuanya tidak diperkenankan untuk hijrah ke negeri Madinah. Mereka tetap tinggal di Mekah, Islam di Mekah, salat di Mekah, melakukan syariat di Mekah, menjalankan syariat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dari negeri Makkah. Dan cara mereka untuk mendapatkan informasi sama seperti cara Nabi untuk menginformasikan syariat kepada siapapun yang Islam di daerah manapun. Seperti contohnya Sayyidina Ja'far yang 17 tahun lebih tinggal di negeri Habasyah. Apakah beliau nggak pernah mendengar wahyu lagi? Istilahnya dengar ayat ini turun, nggak ada. Semuanya didengar, semuanya diterima kabarnya. Rasulullah selalu setiap kali ada ayat turun, setiap kali ada informasi wahyu dari Allah Ta'ala, syariat ini semuanya dikirimkan kepada Sayyidina Ja'far, dan beliau berislam, istilahnya menjalankan syariat Islam itu dari negeri Habasyah. Jadi Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal yaum wa innama jihadun waniyah. Gak ada lagi yang namanya hijrah setelah hari ini. Nah, Sayyidina Abbas menjadi penutup dari orang-orang muhajirin. Sayyidina Abbas yang menjadi khotam. Khotam itu bisa dikatakan stempel. Saya stempelnya para nabi akhir, nabi yang terakhir yang menjadi penutup dari para nabi, sedangkan Sayyidina Abbas adalah penutup dari para orang-orang yang berhijrah. Waktu itu juga, hari itu juga Sayyidina Abbas langsung mengatakan di hadapan, langsung berganti panggilannya yang biasanya mengatakan ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, langsung berganti menjadi ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Jadi beliau waktu itu mengatakan ya Rasulullah, idzan li an a'uda ila Makkah. Jadi ini bedanya ya, istilahnya ketika seseorang istilahnya orang ketika mendapatkan hidayah iman, orang ketika mendapatkan hidayah Islam, seluruh hidupnya mampu berubah 180 derajat dalam seketika. Bahkan 360 derajat. 360 derajat langsung berubah seketika, dan beliau mengatakan ya Rasulullah, idzan li ila an a'uda ila Makkah. Izinkan saya untuk kembali ke Makkah. Beliau keluar untuk berhijrah. Beliau keluar untuk berislam. Beliau keluar untuk istilahnya mencari sesuatu, hal-hal yang beliau ketinggalan ini pengen dicarinya. Istilahnya himmah untuk mendapatkan sesuatu di sisi Allah Ta'ala itu langsung begitu besarnya. Beliau langsung mengatakan ya Rasulullah, idzan li an a'uda ila Makkah. Izinkan saya untuk kembali ke Mekah, dan akan aku bawakan seluruh penduduk Mekah datang di hadapanmu muslimina mu'minin, dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Biar saya yang dakwahin mereka, biar saya yang ngasih tahu mereka, biar saya yang memberikan informasi kepada mereka, biar aku yang kembali ke negeri Mekah untuk dan akan aku datangkan mereka di hadapanmu dalam keadaan muslim, dalam keadaan mukmin. Ini Sayyidina Abbas hanya istilahnya hanya beberapa menit setelah keislamannya, hanya beberapa menit setelah pengakuannya dengan mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, himmah dakwahnya begitu tinggi. Keinginannya untuk menyampaikan sesuatu yang dinilai berharga, dan beliau ingin semua orang merasakan nikmat itu, ingin semua orang mencicipi nikmatnya tunduk di hadapan Allah, nikmatnya patuh dengan Rasulullah, nikmatnya berjalan di atas syariat, nikmatnya mendekat dengan kekasih Allah. Ini langsung terasa pada diri Sayyidina Abbas, dan beliau mengatakannya, idzan li an a'udal, biarkan aku kembali ke Mekah wahai Rasul, biarkan saya kembali ke Mekah, akan aku bawakan mereka di hadapanmu dengan dalam keadaan muslimina mukminin. Maka Rasulullah mengatakan, ya am, wahai paman, silahkan
Udi ila Makkah, kembalilah kamu ke negeri Makkah. Warkab ba'lati, bahkan silahkan naik kendaraanku. Jadi Rasulullah waktu itu naik baglah. Jadi baglah itu keledai, ya. Rasulullah membawa salah satu kendaraan yang beliau bawa waktu itu adalah keledainya. Silahkan naik ke atas kendaraanku, kembalilah kamu ke negeri Mekah, ajak sebanyak-banyaknya orang, selamatkan sebanyak-banyaknya orang, bawa sebanyak-banyaknya orang untuk kembali, untuk berislam, untuk beriman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Sayyidina Abbas keluar dengan membawa beberapa pasukan yang diperintahkan oleh Nabi untuk menemani Sayyidina Abbas. Waktu itu berangkat beliau berjalan menuju ke negeri Mekah. Di tengah perjalanan ketemu lagi dengan Abu Sufyan. Ketemu dengan Abu Sufyan yang waktu itu jadi sempat ngerayu Nabi di negeri Madinah. Ini yang kedua kalinya dia berangkat mau pergi ke negeri Madinah dengan niatan untuk merayu Nabi kembali. Tapi nggak ada niatan untuk berislam, istilahnya seperti itu. Nggak ada niatan untuk bersyahadat, itu nggak ada sama sekali di dalam diri Abu Sufyan. Maka bertemu dengan Sayyidina Abbas. Waktu itu Abu Sufyan melihat ada seseorang berjalan dengan beberapa orang, di antaranya mendatangi Abu Sufyan. Setelah itu mengatakan, ya Abu Sufyan. Jadi yang dikatakan oleh Sayyidina Abbas, ya Abu Sufyan aslim. Wahai Abu Sufyan, masuk Islam kamu. Masuk Islam kamu, nggak ada jalan lagi bagi kamu. Ke kanan kah kamu, ke kiri kah kamu, ke belakang kah kamu, maju ke depan kamu nggak akan bisa terlepas dari tangannya Muhammad. Kamu nggak akan bisa terlepas dari pasukannya Muhammad. Kamu nggak ada tempat lagi untuk berlari. Kamu nggak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Jalan satu-satunya kalau kamu ingin selamat adalah berislam. Islam kamu, wahai Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan mengatakan, ya Abbas, dosaku terlalu banyak. Umat muslim yang aku bunuh terlalu banyak. Permusuhanku kepada Nabi terlalu banyak. Cacianku kepada Nabi terlalu banyak. Dosaku kepada Nabi terlalu banyak. Saya kalau ketemu sama Muhammad, saya kalau ketemu sama para sahabatnya Muhammad, sudah nggak ada jalan lagi, mati pasti saya. Nggak akan ada tempat untuk saya. Maka Sayyidina Abbas mengatakan, ayo aku yang akan membawamu kepada Nabi. Aku yang akan membawa kamu kepada Nabi, dan aku yang akan menjadi penjaminmu. Saya yang jamin keselamatan kamu. Saya yang akan menjamin kamu tidak akan dibunuh oleh siapapun, bahkan tidak akan disentuh oleh siapapun. Maka pada waktu itu Sayyidina Abbas balik lagi ke perkemahannya orang-orang Muslim, dan dengan bedanya sekarang yang dibawa adalah Abu Sufyan, pentolan, orang terjahat dari negeri Makkah ini, ya. dibawa oleh Sayyidina Abbas menuju kepada Rasulullah SAW. Terulang lagi kejadiannya, ketemu sama Sayyidina Abu Bakar, selamatkan saya wahai Abu Bakar, nggak ada. Sayyidina Ali nggak ada. Sayyidina Umar apalagi, tak bunuh dia. Istilahnya bahkan nggak ada maaf. Sayyidina Umar sempat berdebat dengan Sayyidina Abbas, wahai paman Nabi, atini bi'unuqih. Jadi bawakan aku lehernya Abu Sufyan. Nggak ada, ini orang cuman pantasnya mati. Orang ini nggak ada jalan lain, istilahnya nggak akan selamat, meskipun dia berislam itu dia tidak akan selamat. Ini yang kata-kata yang keluar dari lisannya Sayyidina Umar yang sempat istilahnya menggelitik hatinya Sayyidina Abbas, sehingga Sayyidina Abbas mengatakan, ya Umar, wahai Umar, kamu mengatakan seperti ini bukan karena Allah. Kata-kata yang seperti ini itu bukan karena Allah. Kamu pasti mengatakannya istilahnya karena kamu nggak ada hubungan persaudaraan dengan Abu Sufyan. Kalau misalkan dia min Bani Adi, kalau misalkan dia datang dari suku Adi atau sukunya Sayyidina Umar bin Khattab, maka kamu pasti akan menyelamatkannya. Kamu tidak akan melakukan yang seperti ini, wahai Umar. Maka Sayyidina Umar mengatakan, bala, ya benar, istilahnya kamu menyadarkan diriku, dan istilahnya setelah itu Sayyidina Umar mengatakan, ya Abbas, wahai Abbas, wallahi, demi Allah, la islamuka, demi Allah, Islamnya kamu lebih menyenangkan untuk diriku ketimbang abahku sendiri yang masuk Islam. Karena ketika kamu masuk Islam, saya tahu persis itu sangat menyenangkan hatinya Rasulullah SAW. Gak seberapa dengan gembiranya Nabi ketika ayahku masuk Islam. Maka Islammu jauh lebih aku sukai ketimbang Islamnya abahku sendiri. Ini yang dikatakan Sayyidina Umar. Akhirnya masuk
menemui dan setelah itu Sayyidina Abbas ini mengatakan kepada Abu Sufyan, ya wahai Abu Sufyan, karena Abu Sufyan istilahnya ngotot, saya nggak akan diampuni, dosaku terlalu banyak dan lain sebagainya. Maka Sayyidina Abbas mengatakan kepada Abu Sufyan, ya Abu Sufyan, qul lahu, kalau nanti kamu ketemu sama Muhammad, kalau kamu ketemu dengan Rasulullah SAW, katakan di hadapannya, qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Jadi beliau diajarkan oleh Sayyidina Abbas untuk mengutip perkataannya saudara-saudara Nabi Allah Yusuf yang sempat ngelemparkan beliau ke dalam sungai, mengatakan kalau Yusuf sudah mati di hadapan ayahnya sehingga beliau hilang di usia masih kecil, dibawa ke istilahnya hidup terpontang-panting karena kelakuan kakak-kakaknya kan, ya karena kelakuan kakak-kakaknya, sampai akhirnya dunia terbalik, Sayyidina Yusuf diangkat menjadi menteri waktu itu, ya, seperti cerita yang terkenal. Jadi sampai akhirnya dipertemukan kembali dengan saudara-saudaranya. Kata-kata yang keluar dari saudara-saudara Yusuf waktu itu adalah tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Wahai Yusuf, demi Allah kami yang bersalah. Kami adalah orang-orang yang bersalah. Kami adalah orang-orang yang bersalah dan kamu sekarang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan yang seperti itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Abu Sufyan mengatakan, nanti apa yang akan nanti jawabannya Muhammad apa? Ketika aku mengatakan yang seperti itu. Ngutip lagi ayat yang selanjutnya, katanya Sayyidina Abbas, dia akan menjawab dengan perkataan la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Gak ada lagi tempat untuk kalian aku cerca, gak ada lagi tempat untuk kalian aku hina. Tidak ada waktu, tidak pantas orang mulia seperti aku mengeluarkan kata-kata cacian, hinaan dan lain-lain. Yang keluar patutnya adalah yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian semuanya, semoga Allah Ta'ala merahmati kalian semuanya, semoga Allah Ta'ala mengangkat derajat kalian semuanya. Jadi mungkin bisa dikatakan ini lahan dakwah pertamanya Sayyidina Abbas setelah detik-detik pertama. Dan itu pentolan orang penting. Betul. Jadi orang yang dakwah pertama dan langsung yang diambil adalah pentolannya, kepalanya. Nah, ini yang dilakukan oleh Sayyidina Abbas. Jadi mangsa pertama dari Sayyidina Abbas ini adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan dengan segala ketakutannya, dengan segala keminderannya, dengan segala yang terjadi di masa lalu antara dirinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasulullah saksikan, yang istilahnya yang Abu Sufyan saksikan Rasulullah berjalan di jalan-jalan Mekah sambil mengatakan ya ma'syaran nas qulu la ilaha illallah tuflihu, ya ma'syaran nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Jadi Rasulullah nggak bosan-bosan untuk berjalan di jalan, di setiap gang-gang, di setiap pasar-pasar, di setiap jalan-jalan di negeri Makkah sambil menggaungkan, katakan la ilaha illallah kalian akan selamat, katakan la ilaha illallah kalian akan selamat. Tapi yang didakwat oleh Nabi adalah hinaan, cacian, pukulan, tendangan, dan Abu Sufyan adalah orang yang paling pelaku, orang yang nomor satu, istilahnya kalaupun tidak memukul dengan tangannya sendiri, dia menyuruh orang-orang untuk melakukan yang semacam itu. Dia perintahkan orang-orang untuk merundung Nabi, untuk menendang Nabi, untuk menghinakan Nabi dan lain sebagainya. Istilahnya dosa yang dilakukan di masa lalu oleh Abu Sufyan ini menghantui dirinya seakan-akan udah saya nggak termaafkan, wahai Abbas, saya nggak mungkin dimaafkan, saya nggak mungkin akan lepas dari Muhammad, saya nggak akan mungkin lepas dari balasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Abbas mengatakan yang seperti itu. Katakan di hadapan Rasulullah, katakan, kutip apa yang dikatakan oleh saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf setelah bertemu untuk kedua kalinya, dan Nabi Yusuf sudah termuliakan, Nabi Yusuf sudah menjadi orang yang mulia, menjadi orang kaya, menjadi pejabat negeri dan lain sebagainya. Katakan, qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Demi Allah kamu adalah orang-orang mulia dan kami adalah orang-orang yang salah. Akui itu di hadapan Muhammad, akui itu di hadapan Rasulullah SAW, kamu tidak akan diapa-apakan, istilahnya seperti itu. Maka benar
Setelah itu ketemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Nabi, masuk ke dalam kemahnya Nabi, dan Abu Sufyan langsung mengatakan, tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Maka Rasulullah dengan tersenyum menjawab perkataan Abu Sufyan sambil mengatakan, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Jadi tidak ada lagi cacian untuk dirimu wahai Abu Sufyan. Kamu kalau masuk Islam tidak akan dicaci. Kamu kalau masuk Islam tidak akan dimaki. Kamu kalau masuk Islam tidak akan mendapatkan penghinaan dari siapapun, dari arah manapun, dari manusia manapun. Selama mereka berislam kamu tidak akan mendapatkan cacian dari mereka. Yaghfirullahu lakum, yang lalu Allah Ta'ala akan mengampuni itu semuanya, wa huwa arhamur rahimin, dan Allah Ta'ala adalah zat yang maha mengasihi dengan hamba-hambanya yang terkasih, dengan hamba-hambanya yang meminta belas kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tapi di sini Abu Sufyan belum Islam kan, belum mengikrarkan syahadatnya. Falamma asbaha wadautu bihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Waktu itu Rasulullah pertama kali ketemu dengan Abu Sufyan sempat marah, sempat istilahnya teringat dulu di masa lalu seperti apa Rasulullah, seperti halnya manusia tersulut emosinya, tapi setelah terjadi percakapan yang seperti itu Rasulullah mereda dan mengatakan kepada Abu Sufyan, alam ya'ni laka an ta'lam annahu la ilaha illallah, apa masih belum juga masuk ke dalam hatimu wahai Abu Sufyan untuk bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah? Apa belum bisa kamu wahai Abu Sufyan? Apa belum cukup buktinya? Apa belum cukup penekanannya? Apa belum cukup semua bukti-bukti yang Allah Ta'ala sebarkan dengan apa yang aku sampaikan ini? Nabi yang diutusnya ada di hadapanmu. Nabi yang membawa wahyu-wahyu itu ada di hadapanmu. Semua orang kamu tanyain dari semua orang yang kamu kenal, mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bahkan putrimu sendiri, tanyakan kepada mereka seperti apa ikrar kalimat ini, seperti apa benarnya kalimat ini. Alam yakni laka, apa masih belum masuk di dalam hatimu untuk bersyahadat, untuk mengatakan la ilaha illallah? Maka Abu Sufyan mengatakan, bi abi anta wa ummi ma ahlamaka wa akramaka wa ausalaka. Jadi dipuji-puji dulu Rasulullah. Jadi Abu Sufyan karena dia di situ takut betul takut betul. Masuk ke kandang singa. Dia mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasul. Istilahnya demi ayah dan ibuku. Aku tahu persis seperti apa sabarmu. Aku tahu persis seperti apa jalinan silaturahmimu. Aku tahu persis seperti apa mulianya dirimu wahai Muhammad. Wallahi laqad dhanantu allau kana ma'i ma'allahi ilahun ghairuh laqad aghna anni syai'an ba'd. Kalau tentang la ilaha illallah itu sudah ada di dalam hatiku. Kalau tentang la ilaha illallah saya sudah sangat percaya dengan kalimat tersebut. Saya istilahnya kalaupun misalkan saya akan mengucapkannya enteng aja buat saya, wahai Muhammad, ini masih ada. Jadi rasa sombongnya itu masih ada di dalam diri Abu Sufyan. Kalau untuk kalimat tersebut, untuk kalimat la ilaha illallah, saya mengucapkan sekarang juga itu akan bisa saya lakukan. Wahai hakaya Abu Sufyan, setelah itu Rasulullah mengatakan, kalau gitu apalagi yang kamu tunggu wahai Abu Sufyan? Alam ya'ni laka an ta'lam anni Rasulullah, apa kamu yang membuat kamu enggan itu untuk mengatakan bahwasanya aku adalah utusan Allah? Maka Abu Sufyan mengatakan, bi abi anta wa ummi ma ahlamaka wa akramaka wa awsalka. Diulang lagi pujiannya. Setelah itu mengatakan, ma hadhihi wallahi fa inna fin nafsi minha hatta al'an syai'an. Kalau untuk kalimat ini nih yang saya masih ada sampai sekarang itu di dalam hati itu gimana gitu mau mengucapkannya. Jadi untuk la ilaha illallah dia tidak ragu di dalam hal tersebut, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Dia percaya betul bahwasanya keberadaan Allah Ta'ala, keberadaan Allah sebagai Tuhan ini sesuatu yang tidak terelakkan, sesuatu yang tidak terbantahkan, sesuatu yang tidak mungkin tidak. Istilahnya untuk la ilaha illallah saya siap untuk mengucapkannya, tapi untuk Muhammadur Rasulullah ini yang di dalam hati saya sampai sekarang ini masih butuh waktu. Katanya Abu Sufyan seperti itu. Saya kayaknya kalau saya masih butuh waktu untuk hal itu wahai Muhammad. Faqala lahul Abbas, maka waktu itu Sayyidina Abbas mengatakan, waihak,
Tunggu apa lagi kamu wahai Abu Sufyan, aslim wa asyhad alla ilaha illallah. Masuk Islam sekarang juga, katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah qabla an tadrib unuka. Kalau kamu enggak mengucapkan sekarang, tak penggal lehermu sekarang juga. Sayyidina Abbas mengatakan yang seperti itu, faqala fasyahida alla ilaha illallah. Akhirnya karena terpaksa, istilahnya karena diancam seperti itu sama Sayyidina Abbas, maka dia pun akhirnya mengaku bersyahadat di hadapan Nabi dengan mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi belum ikhlas ini istilahnya. Ngomongnya seperti itu tidak dalam keadaan yang tidak ikhlas. Maka setelah itu Rasulullah mengatakan, ya am, wahai paman, borgol dia sekarang. Istilahnya borgol dia sekarang, istilahnya ikat dia sekarang, wahai paman. Katanya Abu Sufyan, ini apa-apaan ini? Saya kan sudah masuk Islam. Saya sudah bersyahadat. Kenapa saya masih tetap akan dibunuh setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut, wahai Muhammad? Enggak. Jangan. Istilahnya tidak. Saya tidak akan melakukannya. Istilahnya kamu disekap sekarang atau kamu diikat sekarang agar enggak lepas. Agar kamu tidak melarikan diri. Setelah itu setelah keluar disuruh membawa ke kemahnya Sayyidina Abbas. Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Abbas, wahai paman, bawa Abu Sufyan, ajak dia keliling melihat-lihat seperti apa umat Islam, seperti apa orang Islam, bagaimana kekuatan mereka, bagaimana akhlak mereka, bagaimana adab mereka. Silahkan bawa keliling menuju pasukan-pasukan orang-orang yang ada yang 10.000 pasukan yang sekarang ini ada di sekitaran Makkah. Setelah itu Sayyidina Abbas mengatakan, ya Muhammad, fa inna Abu Sufyan rajulun yuhibbul fakhr. Wahai Muhammad, sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang laki-laki yang suka dipujung-pujung, sebenarnya suka dipuji-puji, suka kalau dia itu ditinggikan, suka kalau dia itu merasa punya tempat, merasa dimuliakan, merasa istilahnya dia punya perasaan yang seperti itu. Wahai Muhammad, kasih dia itu, istilahnya untuk menunjang keislamannya agar dia lebih percaya, berikan dia yang semacam itu, wahai Muhammad. Maka Rasulullah mengatakan, na'am ya am, benar wahai paman. Saya akan mengatakan kepada seluruh pasukan nanti besok ketika Fathu Makkah, man dakhala dar Abu Sufyan faqad amin. Yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman. Yang masuk ke rumah mereka masing-masing aman. Yang masuk masjid aman. Enggak akan ada yang dibunuh sama sekali. Enggak akan ada yang tidak akan ada yang terhinakan sama sekali. Nah, tapi yang pertama dikatakan adalah man dakhala dar Abu Sufyan faqad amin. Orang yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan selamat. Akhirnya setelah itu ini diumumkan ini kepada seluruh pasukan muslim, nanti kalau masuk ke negeri Mekah, orang-orang yang masuk rumahnya Abu Sufyan nggak boleh diapa-apain. Yang masuk ke rumahnya mereka sendiri-sendiri dan ngunci pintu rumah mereka sendiri-sendiri juga selamat. Yang berlindung di dalam masjid juga akan selamat. Ini yang dikatakan Nabi, kata-kata yang sangat terkenal sekali di ketika Fathu Makkah. Akhirnya dibawa ini. Abu Sufyan diajak keliling sama Sayyidina Abbas. Diajak keliling melihat pasukan ini dengan api yang mereka istilahnya sama Rasulullah. Setiap kabilah atau setiap, karena 10.000 otomatis kan ada pos-pos satu-satu ya, mungkin ada ribuan pos yang dibikin pada waktu itu, dan setiap posnya itu bikin api unggun yang begitu besarnya. Setelah itu diajak keliling ini sekian ribu orang. Katanya Sayyidina Abu Sufyan mengatakan, ya Abbas, man haula, ini orang dari mana? Ini orang segini banyak ini dari mana, wahai Abbas? Katanya Sayyidina Abbas, hada min qabilati hada wa hada min qabilati hada wa hada, ini dari daerah ini daerah ini, ini daerah ini, ini daerah ini. Katanya setiap kali diucapkan satu daerah, Abu Sufyan mengatakan, awaqad aslam. Loh, bukankah daerah itu dulunya musuhnya Muhammad? Ya, sekarang sudah Islam. Bukankah yang ini dulunya punya masalah ini? Iya, sudah Islam. Yang ini. Sampai 10.000 orang itu dipamerkan satu persatu oleh Sayyidina Abbas, kemuliaan mereka, senyumnya mereka, adabnya mereka, meskipun dari luaran seperti tentara-tentara pada umumnya dengan baju besinya dan lain sebagainya, tapi mereka kamu akan tetap aman.
berada di antara mereka. Istilahnya seperti apapun kamu wahai Abu Sufyan, kamu ketika masuk di dalam lingkungan orang muslim akan menemukan haibah mereka, akan menemukan ketawaduan mereka, akan menemukan lembutnya mereka, akan menemukan indahnya perilaku mereka. Maka Abu Sufyan mengatakan, ya Abbas, laqad sara mulka ibna akhika aziman. Wahai Abbas, sungguh pasukan yang dibikin oleh keponakan kamu memang benar-benar sudah luar biasa, wahai Abbas. Maka Sayyidina Abbas mengatakan, laisa hadza bimulkin. Ini bukan sebuah kerajaan. Ini bukan sesuatu yang menjadi milik seseorang atau memilik. Bukan, wahai Abbas. Apa kamu nggak sadar juga, wahai Abu Sufyan, hadhihin nubuwah, ini yang namanya kenabian, ini yang namanya kerasulan, ini yang bisa dilakukan oleh seseorang yang berjalan dengan skenarionya Allah, dengan arahan dari Allah Ta'ala, dengan didikan dari Allah Ta'ala. Inilah yang terjadi setelah itu semuanya, wahai Abu Sufyan. Itu yang dikatakan oleh Sayyidina Abu.